Dasar jelema, eueuh puasna. Dasar manusia nggak ada puasnya. Dan di tengah keramat batu ngampar itu ada 2 buah batu besar. Yang tengah-tengahnya ini ada celah. Dan dalam sekejap ular ini berubah menjadi sosok perempuan berambut putih dengan wajah yang begitu cantik. Tepat di atas odeng ada yang duduk menindih tubuh odeng. Wajahnya begitu mirip dengan Aning istrinya, namun rambutnya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini menceritakan kisah tentang dibalik kesuksesan pasangan suami istri kaya raya yang berasal dari desa Pabuaran, sebuah desa di daerah Jawa Barat. Teh Dede Aning dan suaminya Kang Odeng. Mereka berdua di tahun awal 2000-an yang tadinya hanya hidup biasa-biasa saja, punya usaha warung kelontongan yang cukup maju. Namun pada saat itu, di tengah usaha mereka yang terancam bangkrut, entah kenapa dan dengan cara apa, orang-orang pun banyak bertanya-tanya. Usaha mereka mendadak melesat sampai membuka beberapa jenis usaha lain yang tentunya dari usaha-usaha itu uang mengalir begitu deras seperti hujan lebat. Aning dan Kang Odeng, mereka menikah di awal tahun 1995. Mereka berdua sama-sama warga asli desa Pabuaran. Odeng yang sudah tak punya orang tua menikahi Aning, anak dari Mang Atang yang merupakan kawan almarhum bapaknya. Pada waktu itu Kang Odeng merupakan seorang penjual kerupuk keliling merantau di daerah Jakarta. Kang Odeng pasca menikah tetap bekerja di Jakarta sana dan hanya pulang ke Pabuaran 4 bulan sekali menengok dan menemui sang istri. Aning sendiri, walau dia dinafkahi, suaminya bekerja dengan hasil yang begitu lumayan, namun Aning tidak seperti ibu rumah tangga lain yang umumnya ada di pekampungan. Aning tak hanya mengandalkan hasil jeripayah sang suami. Aning berprinsip kalau hanya sekedar untuk menyambung hidup, cukup makan seadanya. Dan dia berusaha sebisa mungkin tak menggunakan uang kiriman sang suami. Aning pagi-pagi selalu sibuk menyiapkan barang dagangan seperti gorengan dan makanan ringan yang dia tata di sebuah nampah dan berjualan keliling di sekitar desa Pabuaran. Dan dari hasil jualan gorengannya itu, Aning menyambung hidup. Sedangkan uang hasil jerih payah sang suami di Jakarta, dia tabung untuk masa depan keluarga mereka. Waktu berlalu, karena jarangnya bertemu, pulang setahun cuma 3 kali. Tentunya hal ini membuat Aning telat hamil.
walau sering dapat nyinyiran dari para tetangga bahkan saudara. Tapi Aning ini tak peduli. Toh usia dia dengan Kang Odeng suaminya masih terbilang begitu muda. Sampai pada akhirnya, tepat di tahun 1998, di bulan Mei, baraya semua tahu pada waktu itu terjadi kerusuhan besar-besaran di berbagai wilayah. Yang di ibu kota puncaknya terjadi pada tanggal 12 Mei, terjadi tragedi Trisakti. Mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut lengsernya Pak Harto, penguasa rezim Orde Baru. Saat itu diberondong peluru, beberapa orang tewas yang hingga saat ini masih menyisakan duka mendalam di dunia pendidikan. Karena kerusuhan di Jakarta pada tanggal 12 Mei itu yang merambat ke berbagai daerah pula. Tepat di tanggal 21 Mei 1998, waktu di mana lengsernya Pak Harto, Odeng pun memilih pulang kembali ke Pabuaran karena situasi negara, situasi perekonomian yang begitu ancur-ancuran. Pulang kembali ke Pabuaran, tinggal lagi bersama sang istri yang begitu dia cintai. Beberapa bulan menganggur, Odeng putar otak mencari cara untuk menghasilkan uang. Kebetulan rumah yang ditempati Odeng, warisan dari orang tuanya, itu letaknya begitu strategis, berada di pinggir jalan sebuah pengkolan. Jalannya begitu ramai karena memang jalan utama di desa Pabuaran. Odeng dan Aning pun berdiskusi sampai mereka berdua sepakat mau membuka warung kecil-kecilan untuk menyambung hidup dan jadi sumber mata pencaharian. Dibantu oleh Mang Atang, ayah mertua dari Kang Odeng, warung pun dibuat begitu sederhana pada awalnya, tepat di samping rumahnya Odeng. Singkatnya, usaha pun mulai berjalan. 1, 2 pelanggan datang ke warung. Sampai akhirnya dari mulut ke mulut mulai banyak orang yang datang ke sana. Namun namanya dagang di kampung, tentunya hasilnya tidak seberapa, hanya cukup untuk biaya makan mereka berdua. Modal belum kembali. Di sini Odeng pun tetap berusaha mencari cara, nih gimana biar warung bisa gede, bisa laris dan mendatangkan untung. Odeng pun satu saat mendatangi rumah sang mertua. Dia curhat ke Mang Atang. Pak, alhamdulillah sudah beberapa bulan ini warung sih berjalan. Tapi ya itu Pak, hasilnya tidak seberapa. Hanya cukup buat beli lauk makan saja Pak. Kalau beras gak dikasih sama Bapak, gak tahulah Pak, saya dan Aning mau makan apa. Deng, kamu ini kalau jualan, ya jangan polosan. Loh, polosan gimana Pak? Ya pakai bumbu Deng. Pakai bumbu? Gak ngerti saya Pak. Kamu mah. Ya sudah, begini saja. Besok ikut sama Bapak. Kemana Pak? Ke tempatnya Aki Jangi. Aki Jangi? Siapa lagi itu Pak? Aki Jangi itu sesepuh di desa kita. Masa kamu ndak tahu? Itu loh Aki Jangi yang jadi kuncen Batu Ngampar. Maksud Bapak mau bawa kamu ke sana
kita minta tolong sama Aki Jangi. Biar warung kamu itu diminati orang. Banyak pelanggan, banyak yang beli. Memangnya bisa, Pak? Bisa, Deng, bisa. Sudahlah, besok maghrib kamu ke sini. Ikut sama bapak ke rumahnya Aki Jangi, ucap si Mang Atang. Odeng pun mengangguk paham, lantas dia pamitan pulang ke rumahnya. Di rumah Odeng pun diskusi dengan Aning. Ya tentunya mau melakukan apapun harus atas seizin sang istri. Aning tentunya mengizinkan, toh itu kan buat kebaikan mereka. Maka besoknya langsung menemui Mang Atang. Bareng-bareng menuju ke rumahnya Aki Jangi yang memang begitu jauh dari perkampungan Pabuaran. Memang masih di area kampung Pabuaran, hanya saja tempat tinggal Aki Jangi ini, dia memilih mendirikan sebuah gubuk di dekat rute ke Keramat Batu Ngampar yang lokasinya berada di puncak pegunungan. Aki Jangi ini tentunya punya anak, punya istri. Namun anak dan istrinya semua tinggal di perkampungan. Aki Jangi memilih memisahkan diri, mengabdi, merawat Keramat Batu Ngampar yang sudah turun-temurun oleh keluarganya rawat. Jadi juru kunci di Keramat Batu Ngampar ini itu dari keluarga Aki Jangi semua. Bapaknya Aki Jangi pensiun, diturunkan ke Aki Jangi. Mereka berdua berjalan kaki menuju ke gubuk tempat tinggal Aki Jangi. Perjalanan yang cukup jauh melewati jalanan setapak naik ke pegunungan membuat napas kedua orang ini ngos-ngosan. Ketika tiba di sana sudah hampir jam 9 malam. Mereka berdua pun diterima dengan senyum oleh sosok Aki Jangi. Lelaki tua berusia sekitar 60 tahunan. Bertamu dan bertemu dengan sosok Aki Jangi. Bertamu dan bertemu dengan sosok Aki Jangi. Di sini, Mang Atang mewakili Odeng menyatakan tujuan mereka berdua datang. Begini Ki, saya sama menantu saya datang kemari, itu mau minta tolong sama Aki. Minta tolong apa, Jang? Aki mah cuman tukang nyapu di Keramat. Memangnya mau minta tolong apa? Begini Ki, anak saya ini usaha buka warung di rumah. Udah jalan beberapa bulan Ki. Tapi ya itulah Ki, hasilnya gak seberapa. Bahkan bisa dibilang gak ada kemajuan Ki. Kalah sama warung-warung besar yang sudah ada terlebih dulu Ki. Oh, ya pantas. Namanya juga warung baru. Itu umum, Jang. Memang Ki, saya juga paham. Cuman kan kita namanya usaha harus ikhtiar kan Ki? Ya memang harus ikhtiar. Nah, itu Ki. Saya sama menantu saya ikhtiar sama Aki. Minta tolonglah Ki, biar warung anak saya ini rame. Oh, jadi kalian mau minta penglaris dagang? Nah, itu Ki. Yang paling bagus aja lah Ki. Kira-kira apakah Aki bisa bantu kami? Kasihan anak saya ini Ki. Bisa, Aki bisa bantu. Hanya saja harus siapkan dulu syarat-syaratnya. Apa saja Ki? Tanya si Mang Atang. Untuk syarat utamanya, carikan Aki madat. Madat? Di mana belinya Ki? Tempat kita ini kan jauh dari kota. Ya terserah kalian. Harus ada madat. Madat yang ada gambar tengkoraknya.
Karena itu syarat utama untuk penglaris yang kalian minta. Deng, gimana? Sanggup nggak nyari Madat? Sanggup lah Pak, sanggup. Ya paling ke kota seharian Pak. Apalagi Ki selain Madat? Tanya Odeng. Cukup itu saja. Sisanya ya cuma ubo rampe. Di tempat Aki juga banyak. Yang paling utama cukup Madat yang kalian sediakan. Kalau sudah ada, nanti bawa kemari. Ucap si Aki Jangi. Selepas sepakat, akhirnya Odeng dan Mang Atang pun pamitan pulang. Dan esoknya, si Odeng yang memang kan biasa belanjanya ke pasar, memang jaraknya begitu jauh. Selain belanja buat kebutuhan warung yang tidak seberapa, tujuannya pagi itu berangkat ke pasar mau nyari Madat sebagai syarat penglaris dari Aki Jangi. Pergilah Odeng ke pasar nih. Lu bayangin dari jam 5 pagi sampai ke pasar itu sekitar jam 9. Pakai sepeda motor. Jauhnya bukan main. Namun demi kelancaran usaha, Odeng gak peduli. Tiba di pasar, dia keliling satu pasar, dia ubek. Madat yang dibutuhkan tak ada sama sekali. Sampai akhirnya ada seorang tukang kembang yang mangkal di jalur pasar di gerbang. Nyaranin Odeng buat nyari ke toko Cina di dekat kelenteng. Coba Jang, ke tokonya si Babah di dekat kelenteng. Biasanya suka ada. Jangankan Madat, dupa segala macam pun ada juga di sana. Alat kematian juga komplit, ucap si tukang sajen. Masa iya Mbah? Beneran, si Mbah aja kalau kehabisan barang, habis dupa, habis hio, ya belinya ke sana Jang. Nah atas petunjuk si tukang sajen ini, Odeng pun langsung ke toko si Cina itu. Ternyata memang ada di sana, walau harganya cukup luar biasa mahal. Waktu itu kan krisis. Inflasi kan. Kayak zaman ini nih. Nilai tukar dolarnya, wih, luar biasa. Sampai terjadi tragedi Trisakti. Merembet sampai ke pembantaian etnis Tionghoa. Ya mudah-mudahan zaman saat ini jangan sampai terjadi. Jangan lagi ada kambing hitam politik. Nah, singkat cerita. Dapat nih kan Madat dari si Babah itu. Odeng pun buru-buru pulang kembali ke Pabuaran. Lalu bergegas menemui sang mertua, berangkat ke rumahnya Aki Jangi. Madat diserahkan kepada Aki Jangi. Aki Jangi tersenyum. Lantas Aki Jangi berkata, nanti Jang, hari Kamis malam Jumat, Aki datang ke tempat Ujang. Tak perlu dijemput, Aki datang sendiri ke sana, ucap Ki Jangi. Maka Odeng pun pulang kembali ke rumah dengan mertuanya, tinggal menunggu Ki Jangi datang membantu pasang penglaris di warung miliknya. Di malam yang sudah disepakati, Kamis maghrib, Ki Jangi betulan datang ke rumahnya Kang Odeng. Aki jalan kaki? Iya atuh Jang, Aki mah jalan kaki. Jam berapa Aki dari gunung? Tadi Jang, jam 5:30. Kaget dong si Odeng. Lah dia naik motor aja. Yang nanti disambung jalan kaki ke gunung ke tempatnya Ki Jangi. Makan waktu berjam-jam. Lah ini Ki Jangi dari gunung ke rumahnya si Odeng cuman setengah jam. Aki naik apa? Jalan kaki. Cuma kan Aki mah jalannya ada yang bantu. Numpak si belang Jang. Wih gila nih Aki-Aki. Numpak si belang berarti apa? Nunggang harimau. Joko Kendil mah kalah bro. Nah lalu di sini Aki Jangi pun dijamu di ruang tamu rumahnya Kang Odeng. Makanan, kopi segala macam disuguhkan. Aki Jangi pun lantas meminta Odeng
untuk menyiapkan keperluan ritual malam itu. Dari mulai teh manis, teh pahit, wah sesajen komplit harus disediakan oleh Odeng. Lepas Isa, Mang Atang pun datang ke sana membantu si Odeng. Nah, di sini ternyata sarana utamanya selain dari Madat, Aki Jangi ini mengeluarkan beberapa lembar daun pulus. Ki, itu teh kayak daun pulus, Ki? Tanya Mang Atang. Jang, ini teh daun pulus. Daun pulus dan Madat ini yang nanti jadi media penglaris. Aki tanam di tengah warung Jang Odeng. Loh, kok daun pulus, Ki? Hubungannya apa daun pulus sama penglaris, Ki? Jangan salah, daun pulus ini kan gatel. Ya memang gatel loh. Daun pulus kena kulit, wih gatalnya luar biasa. Ya gatal, ya panas. Lah ini ternyata daun pulus dijadikan media penglarisan oleh si Ki Jangi. Maksudnya gimana, Ki? Biar yang datang ke tempat ini pada kegatelan. Loh, Ki, ya kalau gitu mah nggak bakal ada yang beli ke warung saya, Ki. Habis belanja pulang pada budug, ya pada bubar, Ki. Bukan gitu, Jang, maksud Aki. Coba Ujang pikir, kalau Ujang kena penyakit gatel, pasti kan digaruk lagi. Makin digaruk makin enak kan? Iya juga, Ki. Maksudnya bagaimana, Ki? Ya maksudnya, karena pengaruh dari daun pulus yang sudah dijampi-jampi nanti, para pelanggan itu pengennya datang lagi. Oh, baru paham nih si Odeng. Tak kira ya setiap yang belanja nanti pada punya penyakit buduk gatal-gatal gitu. Odeng pun ya hanya akhirnya mengikuti saja nih ritual yang akan dilakukan oleh Ki Jangi. Ki Jangi izin masuk ke warung. Tentunya warung tutup malam itu. Nah, di tengah warung, di dalam, Ki Jangi ini menyuruh Mang Atang menggali lubang. Untung si lantai warungnya masih tanah, jadi tidak terlalu susah. Menggali tanah sekitar 1 siku dalamnya. Lepas itu, Aki Jangi pun menggelar kain, bukan tikar. Kain putih yang dia gelar di sana. Kain putih yang sudah berwarna kekuningan. Tentunya itu adalah selembar kain kapan. Di atas hamparan kain kapan yang sudah lusuh itu, sesaji semua diletakkan. Madat Turki cap tangkorak yang bungkusnya terbuat dari timah itu langsung dipotong oleh gergaji besi oleh Kang Odang. Lepas dipotong, Madat diserahkan. Mang Atang ngipas-ngipasin arang buat bakar Madat. Lalu meninggalkan Ki Jangi sendiri di dalam warung untuk ritual. Odeng, Mang Atang, dan Aning, istrinya Odeng, menunggu di ruang tamu. Tak berselang lama bau asap Madat tercium begitu wangi. Pertanda ritual sudah dimulai oleh Aki Jangi. Hampir 1 jam lamanya ritual dilakukan Aki Jangi di dalam warung. Sampai tak berselang lama, Aki Jangi ini terbatuk-batuk memanggil Odeng dan Mang Atang. Odeng dan Mang Atang lekas masuk ke dalam warung. Lalu di sini Aki Jangi minta dipapaskan kelapa gading yang ada di sesaji. Kelapa dipapas, lalu airnya ditumpahkan ke dalam lubang galian. Lalu buntalan daun pulus beserta Madat dan telur angsa busuk itu dimasukkan ke dalam kelapa. Termasuk 1 ruas bambu kuning ditanam di tengah-tengah warung. Lalu ditimbun kembali oleh mereka. Nah, ini sudah ditimbun sebagai pancarnya. Ini ada 4 lagi. Tanam saja di 4 sudut rumah.
Baik Ki. Lalu di sini Odeng dan Mang Atang bahu-membahu membuat lubang di 4 penjuru rumahnya Odeng. 4 ruas bambu berisi daun pulus dan madat ditanam pula di 4 penjuru rumah. Lepas itu Aki Jangi berkata, "Ujang, semua sudah selesai ditanam. Tiap mau buka toko, buka warung, jangan lupa bakar dulu madat ini. Cukup bakar di rokok. Tiup, sedot asap rokoknya, tiupkan asapnya ke 4 penjuru mata angin. Minta agar ditarik pembeli dari 4 arah datang ke warung ini." Ngerti Jang? Ngerti Ki? Ngerti. Tapi nanti kalau madatnya habis gimana Ki? Ya beli lagi atuh Jang. Gak bakal rugi. Aki pamit dulu Jang. Sudah malam. Aki mau pulang. Diantar Ki? Gak usah. Si belang tunggangan Aki sudah menunggu di sana. Nunjuk ke kebun di atas warungnya Mang Odeng. Nah ketika nunjuk, Odeng, Aning, dan Mang Atang tuh nengok ke sana. Terkejut mereka. Samar-samar memang ada yang sedang berdiri. Hewan berkaki 4, mereka tahu itu harimau karena menggeram dan geramannya begitu jelas terdengar oleh mereka. Kang Odeng sampai geleng kepala. Yakinlah memang Aki Jangi ini orang sakti. Lawong kendaraannya aja harimau loh. Nah singkat cerita, besoknya pun mulai dipraktekkan kan. Buka jam 5 subuh, Kang Odeng ngambil secuil madat diletakkan di bara rokok kretek. Dia kenyot tuh, dia isep asapnya. Fuh, fuh, fuh. Dikepoh-kepoh ke 4 penjuru mata angin. Lalu meminta didatangkan para pembeli dari 4 arah. Sejam, 2 jam, 3 jam masih biasa. Belum ada pergerakan nih. Waduh, ini jangan-jangan ritual gagal nih, pikir si Odeng. Namun ketika tepat tengah hari, mulailah datang 1 orang pelanggan. 1, 2, 3, 4, sampai sore Aning dan Odeng kewalahan melayani pembeli. Yakinlah mereka, nih ritual Aki Jangi betul-betul top chair. Warung udah jalan nih, modal udah mulai bisa berputar. Hampir tiap pagi Odeng belanja mengisi kebutuhan warung ke pasar. Namun makin lama, memang pelanggan makin banyak. Cuman karena situasi ekonomi pada masa itu, banyak pelanggan yang datang yang kebanyakan ngutang. Kalau yang orang luar Pabuaran memang bayar. Tapi ini yang dari Pabuaran, desa mereka. Pada kenal juga karena masih tetangga. Kebanyakan pada ngutang yang akibatnya apa? Uang pun macet. Lah di sini Odeng hampiran stres. Warung udah diambang kebangkrutan. Kang, coba atuh akang temui lagi Aki Jangi. Siapa tahu Aki Jangi ini punya solusi lain, Kang. Ya juga ya. Kenapa nggak langsung temuin Aki Jangi? Ya sudahlah, nanti malam akang mau ke tempatnya Aki Jangi. Aning hanya mengangguk saja. Malamnya langsung berangkat ke rumah Aki Jangi, ke gubuknya itu. Tiba di gubuk Aki Jangi. Aki Jangi menegur. Ada apa lagi, Jang? Anu Ki, itu loh Ki, masalah penglaris di warung Ki. Loh, kurang laris, kurang banyak yang datang. Alhamdulillah Ki, yang datang mah banyak Ki. Memang betul apa kata Aki. Pelanggan pada datang lagi. Tapi bukan beli Ki, datang laginya malah ngutang Ki. Utang udah numpuk, uang saya nggak bisa berputar Ki. Yo bangkrut lah Ki lama-lama. Tolong atuh Ki,
Ada yang lain enggak Ki? Yang lebih top chair, lebih manjur. Dasar jelema. Eueuh puasna. Celetuk Aki Jangi. Dasar manusia nggak ada puasnya. Kata si Aki Jangi. Odeng ya hanya diam menunduk. Bukannya nggak bersyukur, tapi ya memang kondisinya seperti itu. Gimana Ki? Apa ada cara lain Ki? Sebentar, kamu tunggu di sini, ucap Ki Jangi. Ki Jangi lantas berdiri meninggalkan Odeng. Odeng hanya duduk sendiri di ruang tamu kecil gubuknya Ki Jangi. Tak berselang lama Ki Jangi kembali datang. Jang, barusan Aki dapat wangsit. Kalau Ujang mau, Ujang bisa. Usahanya maju dan berkembang. Tapi syaratnya, Ujang harus ritual di Keramat Cadas Ngampar. Tapi syaratnya, Ujang harus ritual di Keramat Batu Ngampar. Ritual? Ritual apa Ki? Ya semedi Jang. Minta sama penguasa Keramat Batu Ngampar, Nyai Dewi Cundomanik, biar usaha Ujang dibantu. Ngasilin uang maju. Gimana Jang? Apa Ujang sanggup? Sendirian Ki? Ya sendiri. Tapi kesananya kan nanti Aki temani. Ujang semedi di sana sendiri, Aki menunggu di kejauhan. Tenang saja, tak akan terjadi apa-apa. Aki berani jamin, ucap Ki Jangi. Di sini Odeng terdiam sesaat. Tapi Ki, ini bukan pesugihan kan Ki? Lah, penglaris juga pesugihan Jang. Ini juga sama pesugihan. Tapi tak ada tumbal. Dan syarat utamanya Jang, kalau Ujang memang ingin hidupnya berubah, usaha maju, jaya di dunia, ada satu syarat yang harus Ujang penuhi beserta istri Ujang. Apa itu Ki? Pecat iman, ucap Ki Jangi. Jadi syarat utamanya kalau pengen maju, pengen sukses, dengan cara instan dalam arti dibantu oleh bangsa lelembutan, si Odeng dan istrinya Aning harus pecat iman. Dalam arti, ya melepaskan keimanan mereka. Waduh, yang bener Ki. Ya itu syarat utamanya Jang. Coba kamu pikir Jang. Mana Tuhan yang kamu sembah selama ini? Apakah dia membantumu? Tidak kan? Warung maju, Aki yang bantu. Ditambah lagi memang si Odeng dan Aning istrinya ini ya ibadahnya kurang. Sholat belang betong sekeingetnya aja. Ingat Jang, sekarang di dunia kamu hidup sengsara, nanti mati masuk neraka, cilaka. Masih mending sekarang di dunia hidup bergelimang harta, masih sempat menikmati kebahagiaan kekayaan. Celaka pun nanti di akhir sana, kan gak rugi juga. Daripada di dunia sengsara, di sana tambah belangsak Jang. Pilih mana? Ya kalau pilihannya kayak gitu, ya pilih yang tadi Ki. Ya sudah, sekarang kamu pulang. Bicarakan dengan istrimu. Karena ini harus sejalan. Tak bisa hanya satu orang. Harus dengan istrimu biar jalannya benar, gak pincang. Baik Ki, baik. Kalau begitu saya pamit dulu Ki. Tiba di rumah, Odeng cerita ke Aning istrinya. Awalnya di sini Aning menolak.
Masih ada iman dalam hati. Namun Odeng terus merayu. Akhirnya Aning pun luluh juga. Di sini kebalik. Dulu Adam digoda Hawa, lah sekarang Hawa yang dijerumuskan oleh Adam. Selepas mendapat persetujuan dari sang istri, Odeng pun esoknya menyiapkan keperluan untuk ritual di Keramat Batu Ngampar. Sesuai saran dari Aki Jangi. Yang dimana waktu itu syarat-syarat utamanya, selain dari madat, yang harus Odeng sediakan adalah 3 ekor ayam tulak. Nah ini, nyari 3 ekor ayam tulak yang susahnya luar biasa. Odeng sampai mendatangi beberapa tukang ayam yang sering keliling membeli ayam ke berbagai desa. Memesan khusus ayam tulak. Lama sekali nih waktu untuk mencari syarat-syarat yang diajukan oleh Ki Jangi. Madat mah udah ada di rumah. Sampai akhirnya tepat di pertengahan tahun 1999, 3 ekor ayam tulak pun sudah Odeng dapatkan. Yang langsung saja selepas membeli umbo rampe sesajen komplit, Odeng pun mengantarkan itu semua ke gubuknya Aki Jangi. Selepas semua syarat diserahkan kepada Aki Jangi, karena untuk ritual tak bisa dilakukan langsung malam itu, terlebih lagi Aning pun harus ikut hadir dan datang pula, Aki Jangi menetapkan malam Jumat Kliwon sebagai ritual yang memang hanya tinggal beberapa hari saja. Odeng pun ya pulang kembali ke rumahnya. Dia ceritakan kepada Aning tentang ritual yang akan dijalani nanti. Lalu mereka pun mendatangi rumahnya Mang Atang, bapaknya si Aning. Bapaknya Aning pun menyetujui dan merestui keinginan mereka. Lalu di hari yang sudah ditetapkan, Teh Dede Aning, Kang Odeng suaminya, dan Mang Atang, mereka bertiga malam Jumat Kliwon itu berangkat ke rumahnya Aki Jangi. Tiba di rumah Aki Jangi, Mang Atang oleh Ki Jangi disuruh mengeluarkan ayam tulak dari kandang. Sesaji kembali diperiksa Ki Jangi, takut ada yang kurang. Jam 8 malam itu dari rumah Ki Jangi, mereka berempat berjalan bersama-sama menuju ke puncak gunung ke Keramat Batu Ngampar. Mereka bertiga mengikuti Ki Jangi di belakang, berjalan di jalanan setapak yang tertutup sebagian oleh semak belukar. Ki, kok ke Batu Ngampar jalan sini, Ki? Ya jalan sini, Jang Atang. Soalnya kalau ke jalan yang biasa gak boleh. Kalau menuju ke tempat untuk ritual, kita tak boleh menginjak jalan yang sama. Maksudnya Ki, ya kalau sekarang kita jalan sini, pulangnya jalan sana. Paham? Paham Ki, paham. Makanya nih ngambil jalannya agak memutar, gak langsung ke jalan utama yang lebih cepat. Maksudnya nanti oleh Ki Jangi pulangnya baru jalan utama. Otomatis mereka bertiga ini asruk-asrukan, melewati semak belukar, pepohonan yang rapat, rotan-rotan yang melintang, begitu kerepotan. Namun ini semua demi ritual yang akan mereka jalani. Karena memang jalannya nerobos memutar ke jalan yang tak pernah dilalui manusia. Sepanjang perjalanan mereka ini banyak mengalami hambatan. Dari mulai harus melewati jalanan yang penuh lubang, melewati sungai-sungai kecil, sampai akhirnya yang bikin mereka berempat jengkel, ketika mau mendekat ke Keramat Batu Ngampar, mereka malah dicegat rombongan babi yang melintas di jalur jalan mereka. Itu
Bagong Ki, shh, diam. Merunduk semua, merunduk, ucap Ki Jangi. Mereka bertiga langsung jongkok di antara semak belukar. Odeng dan Aning ampe terbelalak melihat rombongan babi hutan berjalan melintas dipimpin seekor babi berwarna bule yang tak umum ada di tengah hutan. Bahkan babi bule ini punya aura yang begitu penuh wibawa. Ketika memandang ke arah si babi bule yang seperti pengasuh rombongan babi, Odeng dan Aning sampai merinding ketakutan saling berpegangan tangan. Ketika rombongan babi ini sudah lewat semua, Odeng yang penasaran bertanya, "Ki, lah itu babi yang bule, itu babi beneran?" "Bukan, itu babi siluman, rajanya babi di gunung ini. Namanya Ki Terong Peot. Kalau ketemu sama dia, jangan berani mengganggu, bisa mati, Jang. Udah, sekarang kita langsung ke keramat Batu Ngampar." Tibalah mereka di tempat keramat yang merupakan hamparan batu yang begitu indah, terkena sorot cahaya bulan, menambah suasana mistis di sekitar keramat Batu Ngampar. Di keramat Batu Ngampar ini, bebatuan terhampar begitu indah seperti layaknya permadani alam. Dan di tengah keramat Batu Ngampar itu ada 2 buah batu besar yang tengah-tengahnya ini ada celah. Tapi bukan gua, hanya celah batu. Dan di situ ditanami beberapa pohon. Bukan pohon keras tetapi pohon hanjuang. Sebagai tanda kalau tempat itu tempat yang dikeramatkan. Lah di sini Aki Jangi pun meletakkan semua sesaji di bawah batu besar itu, di depan celah batu, dan 3 ekor ayam tulak hidup, kakinya diikat, diletakkan pula di sana, ditindih batu biar tak lari. Selepas semua ditata sedemikian rupa, Aki Jangi dibantu Mang Atang menyalakan arang. Namun di sini beberapa kali dibakar, arang tak mau menyala. Korek dinyala ini, ceker. Api nyala. Mau disulut, seperti ada yang niup. Padahal nggak ada angin. Ampe beberapa kali korek dinyalakan, tetap seperti itu. Ki, ini koreknya nggak mau nyala, Ki. Kayak ada yang niup-niup. Aduh, sebentar, ucap Ki Jangi. Dia memejamkan mata. "Sok, sekarang bakar," ucap Ki Jangi. Dibakar lagi tuh. Beneran nih. Selepas tadi gagal beberapa kali, nah waktu itu ketika dibakar, api nggak padam. Arang pun mulai menyala. Sedangkan Aning sedari tadi hanya memeluk erat tangan kanan sang suami, menengok kanan kiri. Dia merasa seperti ada yang memperhatikan di balik kegelapan. Seolah di keramat Batu Ngampar ini bukan hanya ada mereka berempat, tetapi ada sosok-sosok lain yang ikut hadir pula ketika mereka akan menjalani ritual. Lalu, selepas arang menyala, diambil di batok kelapa oleh Ki Jangi, diletakkan di depan. Madat dia buka, dia cungkil. Lalu madat itu mulai dibakar oleh Ki Jangi. Ketika madat dibakar, asapnya mengepul begitu wangi. Ki Jangi menyuruh mereka bertiga yang duduk di belakang, pejamkan mata, diam. Ki Jangi pun mulai membaca mantra bau rekso, meminta izin dan mengundang makhluk yang menjadi penguasa tempat itu agar sudi datang. Lepas selesai membaca mantra, Ki
Ki Jangi menoleh ke arah mereka bertiga. "Neng, Atang, sekarang kalian berdua ikut Aki. Tinggalkan si Odeng sendiri di sini. Karena si Odeng lah yang harus maju sendiri dalam ritual ini." "Baik, Ki." Aning menoleh ke arah Odeng suaminya. "Kang, Neng pamit dulu ya, Kang. Pergilah, ikut sama Bapak dan Ki Jangi. Biar Akang sendiri di sini," ucap si Odeng. Aning, Mang Atang bapaknya, mengikuti Aki Jangi mundur menjauh dari keramat Batu Ngampar. Di sini, Odeng ditinggal sendirian. Selepas tak lagi terdengar suara langkah mereka bertiga. Mungkin sudah tiba di tempat untuk menunggu. Odeng pun kembali mencungkil madat. Lalu dia bakar lagi di bara arang. Asap madat mengepul, Odeng pun mulai pejamkan mata. Dia memejamkan mata dan kembali Odeng merapalkan sebuah mantra yang dulu sempat diajarkan oleh Ki Jangi. Mantra itu diucapkan oleh Odeng mengundang sosok Nyai Dewi Cundomani yang merupakan penguasa dari keramat Batu Ngampar. Selepas mantra dilantunkan, Odeng duduk terdiam memejamkan mata. Suasana berubah kembali menjadi hening. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan binatang malam di puncak gunung sekitar Batu Ngampar. Makin lama, keanehan mulai terjadi. Di mana Odeng? Dia mencium bau garam. Bau garam laut yang begitu kuat. Yang sebenarnya mustahil terjadi di puncak sebuah gunung yang sangat-sangat jauh dari pantai. Pantai terdekat aja itu ratusan kilometer. Tapi di tengah gunung ini, di puncaknya, ketika Odeng ritual, bau laut itu tercium begitu kuat. Bau laut yang diikuti oleh bau seperti ikan asin yang dijemur di tengah terik matahari. Diiringi pula oleh bau wangi kembang 7 rupa. Bau kembang setaman beraneka rupa tercium di hidung Odeng. Dan tak berselang lama, dari celah batu di depan sesaji, Odeng mendengar suara desisan ular. Yang ketika Odeng membuka mata, muncul kepala ular yang begitu besar dengan gurat putih di tengah kepala. Ular itu mulai keluar dari celah batu, berdiri dengan kalung kuning keemasan di leher ular. Ular itu besarnya bukan main. Odeng sampai gemetar ketakutan. Ular itu menjulurkan lidah dengan mata merah menatap tajam ke arah Odeng. Terus mendesis. Lalu pandangan si ular tertuju kepada sesaji, tepatnya kepada 3 ekor ayam tulak yang ketika ular muncul terus berkokok tiada henti seperti yang begitu ketakutan. Meronta-ronta, untung kakinya diikat sayap ditindih batu. Kalau tidak mungkin sudah pada lari dari keramat Batu Ngampar. Lalu ular ini mendekat ke arah 3 ekor ayam tulak. Dengan lidah bercabangnya yang begitu besar sebesar pergelangan tangan, 3 ekor ayam langsung dibelit dan dilahap di depan Odeng. Odeng gemetar ketakutan. Matanya ingin dia pejamkan namun gak bisa. Kelopak mata itu seperti yang kaku tertahan. Dipaksa terus menyaksikan ular makan 3 ekor ayam. Selepas memakan 3 ekor ayam tulak, lidah ular ini tertuju dan menjilat ke arah umbo rampe kembang setaman di depan Odeng. Samar-samar Odeng melihat dari lidah ular itu ada sebuah benda yang entah apa diletakkan di sana. Lalu
Ular ini mendekat ke arah Odeng. Dan dalam sekejap, ular ini berubah menjadi sosok perempuan berambut putih dengan wajah yang begitu cantik. Rambutnya putih kayak uban, tapi wajahnya kayak gadis umur 18-an. Pakai kemben. Pakai pakaian ya kayak seperti orang-orang keraton zaman dulu. Dihiasi perhiasan emas di kepala dan kedua pergelangan tangannya. Tersenyum ke arah Odeng mengenakan selendang berwarna hijau. Berjalan mendekat dan berdiri tepat di hadapan Odeng yang kaku tak bisa bergerak, hanya melotot menatap perempuan cantik di hadapannya. Namun bau dari tubuh si perempuan itu, ya baunya kayak ikan asin yang dijemur di terik matahari. Coba aja lu jemur ikan asin tengah hari, nah baunya kayak gitu. Akang susah nyebutnya apa gitu. Nah, si perempuan ini tak berkata apa-apa, tapi dalam pikiran Odeng muncul satu nama, Nyai Cundomanik. Lalu, sosok perempuan ini berjalan mendekat berdiri di depan Odeng dan tangannya terjulur ke arah wajah Odeng, mengusap muka Odeng sambil tersenyum yang seketika gelap. Yang Odeng lihat dan Odeng tak ingat apa-apa. Odeng tersadar. Sudah terbaring di gubuknya Aki Jangi. Ketika dibangunkan, loh, Ki, Abah, Bapak, Neng, ucap Odeng. Yang seperti orang linglung menatap ke arah istrinya yang begitu cemas, Mang Atang mertuanya, dan Ki Jangi yang hanya tersenyum terkekeh menatap ke arah Odeng. Sudah Jang, sudah. Tenang. Semua sudah selesai. Lah, kok saya ada di sini, Ki? Kamu tadi pingsan. Aki dan bapakmu yang gotong kamu ke gubuknya Aki. Sok, duduk dulu Jang. Minum air ini. Ki Jangi nyodorin air ke Odeng. Air diminum. Perlahan dengan pasti Odeng pun bisa mengumpulkan kembali kesadarannya. Aning memeluk tangan suaminya. Ki, ini sudah selesai Ki. Sudah Jang, sudah. Lalu selanjutnya apa Ki? Tunggu sebentar. Aki akan memberikan sesuatu. Ucap Ki Jangi yang langsung pergi ke kamar tidurnya. Tak berselang lama keluar kembali menyerahkan kantung kain warna hitam kepada Odeng. Yang ketika diterima Odeng, di dalam kain hitam itu ada seperti botol terasa berat. Ki, ini apa Ki? Itu pemberian Nyai Cundomanik yang diletakkan di kembang setaman dalam sesaji. Samar-samar Odeng ingat tuh. Waktu habis makan 3 ayam tulak, tuh lidah ular kan seperti mengeluarkan suatu benda di kembang setaman. Ini apa Ki? Itu. Kau buka saja. Ketika dibuka oleh Odeng, ternyata berupa botol. Botol minyak serimpi. Tahu kan minyak serimpi yang ada capnya atau minyak air mata duyung yang biasa digunakan untuk jenazah. Nah, itu botol minyak serimpi dan dalamnya ada seperti tali berwarna putih penuh dengan minyak pula. Ki, ini benda apa Ki? Ujang, itu namanya tali Roma. Ajimat tali Roma yang menjadi wasilah penglaris dari Nyai Dewi Cundomanik. Dengan jimat tali Roma itu,
kamu bisa rasakan sendiri nanti. Usahamu akan semakin maju. Tapi syaratnya, Ujang, setiap malam Jumat, jimat tali Roma itu harus diberi sesaji. Kalau sampai lupa, maka kamu akan mengalami kehancuran. Odeng mengangguk, memahami. Lantas Ki, apa ada panterangannya Ki? Tentunya ada. Jimat tali Roma ini punya daya pengasihan, penglarisan yang begitu kuat. Karena dibantu langsung oleh Nyai Dewi Cundomanik. Kau harus berhati-hati. Karena selain usahamu yang akan maju nanti, godaan utamanya adalah perempuan. Banyak nanti perempuan yang berbondong-bondong, menyembah-nyembah, menyerahkan tubuhnya untukmu. Karena terkena daya pikat dari jimat tali Roma ini. Kalau sekali kau melanggar, berhubungan dengan perempuan lain selain istrimu, maka kau akan hancur sehancur-hancurnya, ucap Ki Jangi. Odeng pun memahami itu semua. Dan Ki Jangi di sini ajarkan cara ritualnya bagaimana. Termasuk Odeng ini diberi rapalan mantra untuk dirapalkan, yang merupakan mantra pasangan dari jimat tali Roma. Dan Odeng selepas mendapat rapalan mantra, diberitahu tata cara ritual setiap nyajen malam Jumat, dia pun beserta istri dan bapak mertuanya pamit pulang, tentunya selepas memberikan sejumlah uang. Tapi Ki, saya mohon Ki, ya minimal sebulan sekali Aki datanglah ke rumah. Aki sudah kami anggap seperti keluarga sendiri Ki. Kalau Aki ada perlu urusan apapun, kami siap bantu, ucap Odeng. Ki Jangi hanya tersenyum, lantas mengibaskan tangan, memberi isyarat mereka boleh pulang. Pada pulang baliklah kembali ke Pabuaran. Jimat tali Roma disimpan dalam lemari oleh Kang Odeng sesuai perintah Aki Jangi. Nah, besoknya jimat tali Roma itu diletakkan di dalam sorong penyimpanan uang di meja warung. Malam harinya, Odeng merapalkan mantra jimat tali Roma, pemberian dari Aki Jangi. Tak lupa tentunya di situ ada sesaji, ada madat pula. Jimat tali Roma digenggam di tangan kiri. Odeng pejamkan mata dan mulai rapalkan mantra pesugihan penglaris tali Roma. Odeng menggenggam erat di tangan kiri jimat tali Romanya. Mulai lantunkan mantra penglarisan pesugihan tali Roma. Sun angaweruh kang andu wasani gedong sanga, jud putih kang tunggu gedong wetan sumujid maring ingsun. Sang cula herang kang tunggu gedong kaler sumujud maring ingsun. Sang cula magah kang tunggu gedong kulon sumujud maring ingsun. Sang cula lebak kang tunggu gedong kidul sumujud maring ingsun. Pun sapun, pun sapun, pun sapun, pun sapun. Rapalan mantra penglaris tali Roma, pesugihan Nyai Dewi Cundomanik dilantunkan sebanyak 40 kali. Dan selepas itu, jimat tali Roma itu diletakkan di umbo rampe, ditinggalkan oleh Odeng di dalam warung. Odeng pun lanjut tidur ke dalam kamar. Dan setiap mau buka warung, mantra itu dibaca pula sebanyak 12 kali. Dan ketika tutup dibaca 12 kali pula sambil bakar madat di bara rokok kretek kesukaan Odeng. Nah memang betul tuh, perubahan lantas terjadi begitu nyata. Pelanggan berdatangan, membuat mereka betul-betul kewalahan. Bahkan seringkali mereka kurang barang jualan. Akhirnya di sini Odeng berdiskusi dengan Aning istrinya. Mereka pun menjual
tanah kebun warisan punya Odeng untuk menambah modal usaha dan merenovasi memperbesar warung miliknya. Dibantu Mang Atang dengan beberapa pekerja, warung pun dibangun ulang. Jadi sebuah toko kelontong, toko grosir terbesar di desa Pabuaran. Bahkan bukan hanya orang Pabuaran saja yang belanja ke sana. Karena grosiran tentunya harga lebih murah dan begitu komplit, dari berbagai desa-desa tetangga pun pada belanja ke sana, termasuk warung-warung kecil. Daripada ke pasar jauh, harga sama, mereka belanja ke warungnya Kang Odeng dan Teh Ani. Nah, dari sinilah mereka berdua mulai merasakan nikmatnya hidup senang di dunia. Harta berlimpah, rumah direnov cukup mewah untuk ukuran tahun 2000-an. Uang begitu banyak. Mang Atang ikut sejahtera. Bahkan kebutuhan aki jangi, beras dan sejenisnya itu rutin dikirim tiap minggu oleh Kang Odeng. Di sini Odeng pun sampai merekrut beberapa karyawan untuk membantu Aning di warung. Karena saking ramainya yang belanja tiap hari. Nah, disinilah selepas menggunakan jimat pengasihan, jimat penglaris tali Roma, dan menjadi pemuja Nyai Dewi Cundomanik, hal aneh mulai Odeng rasakan terjadi ketika mendekati malam Jumat Kliwon. Menurut narasumber, dulu ketika mendekat ke malam Jumat Kliwon, 2-3 hari sebelum malam Jumat Kliwon, di rumah tempat tinggal mereka sering terjadi hal yang begitu aneh. Pertama, dari tempat menyimpan jimat tali Roma dalam kamar. Memang Odeng ini sediakan kamar khusus buat simpan ajimatnya itu. Diperlakukan layaknya seperti emas lah. Nah, dari dalam kamar tempat menyimpan ajimat tali Roma dan tempat nyajen ke Dewi Cundomanik, Odeng ini ketika malam sering kali mendengar suara desisan ular dari dalam. Sempat dicek, ularnya nggak ada. Namun suaranya jelas terdengar di telinga Odeng. Bukan hanya itu. Terkadang Odeng sering melihat ada penampakan seperti sosok perempuan keluar menembus pintu kamar, berjalan ke arah dapur, bolak-balik tengah malam. Tapi Odeng tak mengenali siapa perempuan itu. Sebut Nyai Cundomanik? Bukan. Namun makhluk itu ya tak pernah mengganggu, hanya sering menampakkan diri saja. Dan lucunya, cuman Odeng yang mendengar dan merasakan keanehan di rumahnya. Aning gak merasakan apapun. Nah, malam Jumat Kliwon, sesuai perintah Ki Jangi pasca ritual dulu, Kang Odeng, kami sore udah siapin sesaji tuh, termasuk ayam bakakak dan sejenisnya. Dan malamnya, semua sesaji dibawa ke dalam kamar, jimat tali Roma disimpan di samping sesaji, madat dibakar, mantra dilantunkan oleh Odeng sampai 40 kali. Odeng pun keluar dari dalam kamar. Sekitar jam 10 malam, pintu dikunci, lantas menyusul Aning istrinya tidur. Nah, ketika tidur dengan Aning, samar-samar antara sadar dan tidak, Odeng ini merasakan pakaiannya ada yang mempreteli. Bukan hanya itu, ada lidah basah yang begitu hangat menjilat sekujur badannya Odeng. Membuat Odeng kegelian. Dan ketika Odeng membuka mata, dia mau teriak namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tepat di atas Odeng, ada yang duduk menindih tubuh Odeng.
dengan lidah yang menjulur keluar. Wajahnya begitu mirip dengan Aning istrinya, namun rambutnya putih. Odeng ditunggangi oleh perempuan yang Odeng sangka Aning. Walau Aning ini kan rambutnya hitam, tapi ini putih. Cuman Odeng dalam pikirannya seperti orang linglung yang sedang menunggangi dirinya adalah Aning istrinya. Odeng larut dalam kenikmatan. Terus digoyang, ditunggangi oleh makhluk yang menyerupai sang istri. Namun di tengah hentakan-hentakan perempuan yang menyerupai istrinya, tak sengaja Odeng menoleh ke arah kiri. Dan saat itulah dia tersadar Aning tidur lelap di samping kiri tubuh Odeng. Odeng mau berontak, namun kedua tangannya dipegang begitu kuat. Odeng tak bisa merontak, kalah tenaga. Akhirnya hanya bisa pasrah diperkosa makhluk yang entah siapa yang wajahnya menyerupai istrinya. Sampai dia tak sadarkan diri, lelap di samping Aning sang istri. Pagi-pagi ketika Odeng terbangun, buru-buru lari ke kamar mandi, lantas menuju ke rumahnya Ki Jangi. Begitu tiba di rumah Ki Jangi, Odeng lantas cerita apa yang semalam dia alami. Ki Jangi yang mendengar itu, Odeng wajahnya ketakutan, Ki Jangi malah tertawa. "Jangan takut, Ujang. Yang semalam datang ke kamarmu itu adalah Hodam, penghuni Jimat Tali Roma, salah satu dayang Nyai Dewi Cundomanik. Hal wajar dia meminta jatah kenikmatan kepadamu sebagai timbal balik dari jerih payahnya memajukan usahamu ke depannya. Tak usah heran lagi, ketika malam Jumat Kliwon dia pasti akan datang. Maka sebaiknya di kamar tempat kamu melakukan ritual, sediakan saja ranjang, dan malam itu tidurlah di sana, biar tak mengganggu Aning istrimu." Selepas mendengarkan keterangan dari Ki Jangi, Ateng pun memahami. Lantas dia pun pulang sesuai perintah dan saran Ki Jangi. Di kamar ritual itu, Odeng sediakan sebuah ranjang. Dan tiap malam Jumat Kliwon selepas nyajen, Odeng pasti tidur di kamar ritual. Ketika Aning bertanya, "Ini diperintah Ki Jangi." "Oh, ya sudah, tak kirain Kang Odeng teh sudah nggak mau tidur sama Eneng," ucap si Aning. Nah, waktu pun berlalu, usaha makin maju, udah rehab rumah, segala macam dah, sampai beli mobil bak buat belanja ke pasar. Uang, wah pokoknya udah numpuk-numpuk lah, beli kebun segala macam. Sampai akhirnya di tahun 2001, kan udah kaya raya nih, Odeng lupa akan sesuatu. Lupa apa yang dulu waktu ritual di Keramat Batu Ngampar diwanti-wanti oleh Ki Jangi. Godaan dari pesugihan yang dijalani Odeng itu lawan jenis perempuan. Nah, waktu itu Odeng yang sudah lena dengan harta kekayaan, dia berselingkuh dengan salah satu karyawannya yang bernama Nela, anak Mang Asep, salah satu warga di sana. Nela ini anak perawan, anak gadis, selingkuh sama Odeng. Nah, hasil perselingkuhan mereka itu yang menjadi malapetaka. Setiap kali bertemu, baik di warung, bahkan di rumah ketika Aning lagi arisan dengan keluarganya atau dengan tetangga, Odeng manfaatkan situasi bermesraan dengan Nela sampai melakukan hubungan badan. Entah sudah berapa puluh kali mereka melakukan perjinahan.
Dan tanpa Odeng sadari, yang waktu itu memang Odeng sudah tak ikut campur lagi urusan warung. Karyawan ada, yang jalanin Aning istrinya. Dia kerjanya cuman ritual, mancing, jalan-jalan. Jinah sama si Nela. Tanpa Odeng sadari, Odeng ini udah gak pernah lagi datang ke toko nih. Dia nggak tahu kalau toko yang sudah begitu pesat maju, perlahan mulai mengalami penurunan. Dan ketika Odeng tersadar, semua sudah terlambat. Usahanya itu diambang kebangkrutan. Dan di sini bangkrutnya usaha Odeng tepat dengan Aning yang sedang mengandung anak pertama mereka. Pelanggan mulai menjauh, pindah ke tempat lain. Karyawan masih tetap harus dibayar. Penghasilan semakin berkurang. Uang yang ada pun ketarik buat bayar karyawan. Yang ngutang di luar nggak pada bayar. Odeng baru sadar, mumet dia waktu itu. Aning pun suruh Odeng datangi Ki Jangi. Dan ketika Odeng mendatangi Ki Jangi marah bukan main. Odeng habis dicaci maki, dibentak-bentak Ki Jangi. Odeng pun baru sadar dan menyesal. Karena ternyata bangkrutnya toko kelontong, bangkrutnya grosir miliknya, akibat dari kelakuannya sendiri yang melanggar pantrangan. Berselingkuh dengan Nela sampai melakukan hubungan badan. Odeng, kamu sudah mengundang murka Nyai Cundomanik. Kamu sudah melanggar aturan. Aki tak bisa berbuat apa-apa. Di sini Odeng menangis-nangis sampai bersujud di bawah kakinya Ki Jangi minta tolong. Namun Ki Jangi hanya menggelengkan kepala. Pergilah, pergi. Aki tak bisa bantu masalahmu saat ini. Pergilah, ucap Ki Jangi. Begitu marah. Tolong Ki, tolong apapun bakal saya lakukan Ki. Jangan sampai saya jatuh miskin lagi Ki. Di sini Ki Jangi mulai agak kasihan. Mulai agak lunak. Pergilah dulu. Aki butuh waktu untuk mencari solusi masalahmu, ucap Ki Jangi. Dengan berat hati, Odeng pun pulang. Jalan kaki begitu gontai. Mengendarai motor, dia pulang kembali ke Pabuaran ke rumah istrinya. Namun di tengah perjalanan, si Odeng dicegat sama Nela. Odeng berhenti. Ada apa Nel? Ucap Odeng dengan nada yang begitu kaku. Odeng menyalahkan Nela, padahal kan yang salah dirinya. Nah di sini Nela minta Odeng berbicara di rumah. Odeng nurut, bonceng si Nela dan langsung pulang ke rumahnya Nela, ke rumahnya Mang Asep. Nah ternyata ketika tiba di rumah Mang Asep udah ada beberapa keluarganya Nela. Nela ini dan Mang Asep tinggalnya di daerah Cinangsi. Masih di Pabuaran juga. Cuman beda apa ya? Beda blok atau apalah. Nah, di sini Odeng terkejut. Ternyata Nela meminta pertanggungjawaban Odeng karena dia hamil 4 bulan. Makin mumet dong si Odeng. Usaha bangkrut. Si Nela hamil minta dikawinin. Didesak terus sama keluarga Nela. Akhirnya dengan terpaksa, Odeng pun harus bertanggung jawab. Dia menikahi Nela, dia kawinin si Nela walau cuma kawin agama. Odeng makin stres. Mencoba menagih ke orang-orang yang punya hutang, tak ada yang bayar. Dengan berbagai alasan. Disinilah Odeng yang tadinya tubuhnya tambun, mulai kurus. Rambut yang lebat, mulai botak. Memikirkan nasib hidup yang akan sebentar lagi jatuh kembali miskin seperti dulu sebelum ditolong oleh Ki Jangi.
Dan itulah kisah tentang Kang Odeng beserta istrinya Teh Dede Aning yang kaya raya namun akhirnya hancur karena Odeng melanggar pantrangan berselingkuh dengan Nela. Yang sebenarnya walau nggak pesugihan pun buat baraya semua yang sedang punya usaha, punya karir bagus, hindari yang namanya selingkuh. Karena ketika kalian berselingkuh dari pasangan resmi kalian, Akang jamin sebagus apapun karir kalian, sebagus apapun usaha kalian, pasti akan mengalami kehancuran.